Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidin dari Kabupaten Muara Enim, Palembang, Sumatera Selatan. Sahabat semua, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini saya sudah bergabung di 3-in-1 online class yang diselenggarakan oleh Sanggar Pemberdayaan Diri Satvika Hypno Academy. Yang luar biasa, ilmunya dibimbing langsung oleh foundernya, yaitu Kiai Jamas, dan dibantu oleh asisten trainernya yang sangat sabar memberikan ilmunya. Walaupun waktu saya sangat terbatas karena kesibukan saya, karena aktivitas saya sehari-hari yang padat, tapi alhamdulillah saya sudah mendapatkan sertifikat CH karena materi yang diberikan dibuat sesederhana mungkin, sehingga mudah untuk kita pahami, untuk kita praktekkan. Bagi sahabat semua dimanapun Anda berada, ayo yang belum bergabung, di bulan Agustus ini buka kembali 3-in-1 online class edisi kemerdekaan dengan biaya yang sangat terjangkau. Di saat pandemi ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, manfaat untuk orang lain, untuk keluarga, dan tentu saja untuk diri kita sendiri. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Mari bergabung bersama kami di Satvika. Salam mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Istiqomah dari tim profesional hipnoterapis Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia. Pada audio ini saya ingin berbagi wawasan dan pengetahuan tentang building learning commitment atau membangun komitmen belajar. Komitmen proses pembelajaran dalam program Hypno Academy dilakukan baik secara online atau jarak jauh maupun offline dengan tatap muka langsung. Pada dasarnya, pengetahuan hipnosis dapat dipelajari secara otodidak atau melalui pembelajaran mandiri. Namun tentu saja diperlukan kemauan dan ketekunan yang lebih dibandingkan dengan mereka yang mempelajari hipnosis melalui pelatihan langsung atau live training. Hipnosis adalah seni sugesti atau penerapan teknik komunikasi yang sangat persuasif, dan pengetahuan hipnosis sama sekali tidak terkait dengan aspek mistik ataupun magic. Walaupun bagi kalangan awam, fenomena hipnosis seringkali dianggap sangat luar biasa dan terkadang sulit dipahami akal sehat. Ilmu hipnoterapi telah dikenal dan dipraktekkan oleh manusia selama ribuan tahun, sejauh awal kebudayaan manusia itu sendiri. Sepanjang perjalanannya, sudah banyak sistem dan teknik baru dikembangkan yang membuat ilmu ini menjadi semakin tajam.
baik untuk keperluan pengembangan pribadi sendiri maupun terapi profesional. Program Hypno Academy ini dirancang untuk melatih Anda menjadi praktisi hipnoterapi dengan cepat, memiliki kelengkapan pengetahuan tentang hipnosis hipnoterapi, serta mampu melakukannya untuk diri sendiri dan variasi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu seseorang yang kehilangan motivasi, ingin berhenti dari kebiasaan buruk, dihantui pikiran negatif, memberikan bimbingan konseling dengan baik dan benar, memberikan masukan atau nasihat hingga masuk ke relung hati. Sangat berguna dalam mengatasi kasus trauma, fobia, stres, kelebihan berat badan, ketergantungan narkotika, mengatasi kenakalan remaja, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan hingga kasus kerasukan dan juga kesurupan massal. Tentunya program Hypno Academy ini juga dirancang dengan biaya yang sangat murah dan berkelas standar nasional atau internasional. Siapa bilang belajar hipnoterapi itu sulit? Hipnoterapi atau hipnosis hipnoterapi itu sangat mudah dipelajari, tanpa perlu persyaratan latar belakang pendidikan apapun. Karena hipnoterapi sebenarnya adalah sebuah fenomena normal yang selalu kita alami berkali-kali setiap harinya, baik disadari ataupun tidak disadari. Misalnya ketika Anda sedang melamun, menonton TV, menikmati lagu favorit, sedang dalam perjalanan menuju kantor atau kampus, berbicara dengan kekasih atau rekan bisnis, dan lain-lain. Kunci dari kemahiran praktek hipnoterapi yang legendaris adalah pemahaman fundamental, frekuensi, antusiasme, dan kreativitas imajinasi. Siapa bilang belajar hipnoterapi itu lama? Anda akan belajar keunggulan metode belajar mandiri of hypnosis hipnoterapi yang kita kembangkan sebagai formula terapi paling efektif untuk menciptakan hasil yang memuaskan. Metode ini memudahkan Anda untuk mencapai titik trance dan mengorganisir sugesti dalam sistem pembelajaran yang sangat sederhana untuk dipelajari dalam waktu yang singkat. Anda dijamin mendapatkan pengalaman yang berbeda dari pelatihan sejenis lainnya karena modul yang diajarkan merupakan kompilasi teori dan teknik hipnoterapi kurikulum tingkat internasional. Sesuai dengan konsep hipnoterapi yang efektif, benar, dan bertanggung jawab. Dan pastinya memastikan Anda menjadi sangat kreatif dan lihai dalam mempraktekkannya. Berikut adalah profil trainer, tutor, mentor, dan guru pembimbing kami. Beliau adalah Insinyur Agus Hanafi Kusumo Suseno, CH, CHT, GMH, WHH, CI. Certified Instructor, World of Hypnosis Hypnotherapy, Certified Hypnotherapist, World of Hypnosis Hypnotherapy, Certified Hypnosis, World of Hypnosis Hypnotherapy. Kemudian Insinyur Agus Hanafi
and partner WHH Standard Training Center dan Hypnotic Traumatic Specialist. Beliau Bapak Agus Hanafi sebagai mentor pembimbing kami juga seorang profesional konsultan, pelatih, penasihat, ahli terapi, dan juru inspirasi di bidang konsultasi praktis pemberdayaan manusia dengan pengalaman bertahun-tahun. Beliau beroperasi di tatanan pola pikir manusia lewat berbagai multidisiplin ilmu seperti behavioral and social science, psikologi, hipnoterapi, neuro-linguistic programming, timeline therapy, neurosemantik, emotional freedom therapy, sampai ke pengetahuan esoteris dan para psikologi lainnya. Beliau sekaligus sebagai founder Yayasan Atman Sakti Foundation, Grandmaster berbagai tradisi esoterik termasuk berbagai tradisi Kundalini, Reiki, Tumo, bahkan tenaga dalam dan ilmu-ilmu hikmah tingkat tinggi. Beliau juga mantan atlet nasional bela diri pencak silat dan pernah aktif juga di cabang karate, kungfu, wushu, dan lain-lain. Berkaitan dengan modul materi pelatihan hipnosis hipnoterapi, bahwa sebenarnya hipnoterapi tidak lebih dari sebuah seni komunikasi persuasif yang bersentuhan dengan alam pikiran bawah sadar, sama sekali tidak terkait dengan unsur mistik. Seluruh proses dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan atau sains, sehingga Anda akan memahami apa yang terjadi dengan mitos dan kekeliruan yang selama ini beredar di masyarakat, termasuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa kejahatan hipnosis atau pertunjukan hipnosis panggung, stage hypnosis, yang sering ditampilkan di layar kaca. Pelatihan hipnoterapi ini tepat diikuti bila yang pertama, Anda pastinya ingin mempelajari hipnoterapi dengan cepat dan mantap seperti para ahli, tapi mengalami keterbatasan biaya mengikuti pelatihan yang keterlaluan mahalnya. Maka pelatihan hipnoterapi ini bisa menjadi solusi Anda. Yang kedua, Anda sadar bahwa hipnoterapi bisa meningkatkan kualitas hidup, mengeluarkan potensi, dan mengubah hidup Anda. Ketiga, jika Anda sudah pernah belajar tapi masih belum bisa menghipnosis, maka pelatihan hipnosis ini juga cocok untuk Anda. Dan yang keempat, jika Anda ingin menguasai hipnoterapi dengan cepat dan praktis. Serta kelima, jika Anda termasuk publik umum, siapapun atau apapun profesi Anda, eksekutif, pengusaha, penjual, terapis, dokter, psikolog, psikiater, healer, pendidik, ustadz, guru, dosen, motivator, orang tua, dan lain-lain yang ingin memanfaatkan hipnoterapi di bidangnya masing-masing guna bisa menjawab dan bisa menjadi pengarah, penasehat, pengajar, atau mentor yang baik. Nah, jika Anda termasuk dalam salah satu tersebut di atas,
Maka pelatihan hipnoterapi ini sangat tepat untuk Anda ikuti. Keahlian hipnoterapi yang Anda miliki akan dapat Anda gunakan untuk berbagai hal dalam hidup, seperti mengembangkan kesadaran mandiri sehingga mampu menggali potensi yang terpendam, menetralkan efek hipnoterapi yang tanpa disadari sudah terprogram dalam diri Anda sejak kecil, atau oleh pengaruh iklan dan media massa setiap hari, terutama bagi Anda yang mudah sekali terhipnosis. Kemudian, keahlian hipnoterapi ini juga dapat berguna untuk memprogram performa Anda untuk lebih cepat, lebih gesit, lebih kuat, dan dengan daya tahan yang lebih lama. Kegunaan lainnya, keahlian hipnoterapi adalah meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain, bisa sahabat, keluarga, anak buah, bahkan atasan ataupun bos. Bisa kita pengaruhi. Namun untuk keperluan komunikasi yang positif dan bisnis sehari-hari. Selanjutnya, keahlian hipnoterapi ini juga berguna untuk mengontrol rasa sakit, nyeri, dan mempercepat penyembuhan. Dapat juga menyembuhkan penyakit dengan aspek psikologis, mengatasi kebiasaan buruk seperti merokok, makan berlebihan, mabuk-mabukan, sering minum alkohol. Selain itu, kegunaannya juga bisa menggandakan sifat-sifat positif yang selama ini Anda inginkan, seperti rasa percaya diri, antusiasme, ketahanan menghadapi tekanan, dan lain sebagainya. Keahlian hipnoterapi juga berguna untuk mengontrol rasa takut, cemas, serta mengatasi fobia. Dapat mengendalikan emosi, level stres, dan depresi. Mempersingkat waktu belajar Anda dalam menguasai keterampilan baru, misalnya dalam pendidikan ataupun dalam bisnis. Dapat juga memberikan variasi yang segar dalam bermeditasi. Selain itu, berguna juga dalam meningkatkan kualitas hidup Anda menjadi lebih sehat, lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia, serta meramaikan suasana sosial dengan berbagai permainan stage hipnosis yang menyenangkan. Wow, sangat banyak sekali kegunaan dari keahlian hipnoterapi. Dan sebenarnya masih banyak lagi manfaat di bidang lain yang sama sekali belum terbayangkan oleh Anda sebelumnya. Batasannya hanyalah kreativitas imajinasi Anda. Bagaimana ya rasanya terhipnosis? Saya masih sadar sekali. Saya bisa mendengar suara di kanan kiri saya. Saya masih mendengar ribut-ribut di luar ruangan. Saya juga berasa sadar sekali kalau teman-teman peserta lain pasti lagi mengamati saya yang dihipnosis oleh Kiai Jamas. Rasanya biasa saja, tapi nyaman, tenang, seperti sedang melakukan meditasi. Mirip sekali dengan kondisi sedang berzikir atau berdoa. Damai, percaya, dan berserah. Saya tidak hilang kontrol. Jadi, kalau saya mau menolak sugesti Kiai Jamas, bisa saja
tapi rasanya jauh lebih enak kalau mengalir dan mengikuti instruksi beliau saja. Kalau saya mengikuti instruksi beliau, makin lama terasa makin rileks, sampai seperti hilang beban sama sekali. Jadi sebenarnya hipnosis adalah salah satu bentuk kondisi kesadaran yang sangat rileks dan responsif terhadap arahan orang lain ataupun diri sendiri. Rileks berarti Anda melepaskan diri dari kesibukan berlogika, lepas dari memikirkan agenda kegiatan sehari-hari. Dan kondisi ini bisa dicapai dengan cara menembus atau menonaktifkan filter pikiran kritis, sehingga Anda dapat berkomunikasi langsung dengan alam bawah sadar Anda. Jadi, ada 3 buah fenomena yang wajib terjadi dalam proses hipnoterapi adalah: yang pertama, penerobosan filter pikiran kritis. Yang kedua, peningkatan sugestibilitas. Dan yang ketiga, pemikiran yang selektif atau terpusat. Tugas seorang hipnoterapis adalah memastikan subjek Anda mengalami ketiga hal tersebut. Tentunya perlu mendapat persetujuan dan kerjasama dari diri Anda, yang artinya Anda tahu sekarang bahwa hipnosis bukanlah gendam. Kira-kira apakah saya bisa dihipnosis atau dihipnoterapi ya? Jawabannya adalah, sepanjang Anda memiliki fungsi otak yang normal, maka Anda selalu bisa dihipnosis. Pada dasarnya, semua upaya hipnosis hipnoterapi adalah upaya swahipnoterapi, alias Anda sendiri yang melakukannya dan untuk diri Anda sendiri. Jika Anda memutuskan tidak ingin dihipnosis, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghipnosis Anda. Kemudian, jika ada yang bertanya kembali, apakah dihipnosis atau dihipnoterapi itu ada bahayanya? Maka sebenarnya hipnosis adalah kondisi otak yang sangat normal. Sama seperti menjelang tidur, jika Anda mendengar sesuatu yang mengganggu, bertentangan dengan nilai-nilai yang Anda percayai, atau merugikan diri, Anda dapat mengeluarkan diri dari hipnoterapi dengan segera. Anda tidak akan terperangkap, terjerat, ataupun kehilangan kendali ketika sedang dihipnosis, karena sekalipun Anda dihipnosis oleh orang lain, yang terjadi sebenarnya adalah Anda sedang menghipnosis diri Anda sendiri dengan bantuan orang lain. Lalu, bagaimana dengan adanya kejahatan hipnosis? Kasus kejahatan hipnosis sebenarnya adalah kasus kriminal biasa yang menggunakan strategi komunikasi persuasif yang terkandung dalam teori hipnosis, namun bukan menggunakan aplikasi hipnosis itu sendiri. Seseorang yang menjadi korban kejahatan yang seperti demikian biasanya terbujuk, tertipu, diperas secara halus lewat skenario yang diciptakan oleh pelaku kejahatan. Jadi yang biasanya menjadi korban adalah
mereka yang terlihat introvert, lugu, polos, dan sendirian. Ada banyak saran yang beredar tentang cara menangkal kejahatan hipnosis. Sayangnya, semua hal itu salah dan menyimpang karena sama sekali tidak bersentuhan dengan prinsip dan mekanika hipnoterapi. Satu-satunya prinsip utama untuk menghindari upaya kejahatan tersebut dengan cara tidak mengizinkan diri Anda dihipnosis. Temukan caranya dengan mengikuti workshop sosial pelatihan hipnosis hipnoterapi for better life and style dalam program Hypno Academy praktis, efektif, dan efisien. Mungkin beberapa di antara Anda juga bertanya-tanya berkaitan dengan apakah hipnoterapi itu ilmu mistik dengan kekuatan supranatural? Sama sekali bukan. Hipnoterapi adalah seperangkat ilmu komunikasi yang tersusun dengan rapi. Dalam konteks interaksi sosial, hipnoterapi berbicara tentang teknik-teknik persuasif. Sementara dalam konteks terapi dan penyembuhan, hipnoterapi berbicara tentang pola komunikasi yang sugestif. Tidak ada ilmu klinik yang terkait dalam proses hipnosis hipnoterapi. Baik, sekarang yang akan kita bahas adalah penembus filter kritis alam sadar. Karena hipnoterapi adalah restrukturisasi alam bawah sadar, maka kita perlu menembus pintu batas logika analisis manusia. Dalam referensi hipnoterapi lainnya, filter tersebut bisa disebut dengan critical factor karena ia bertugas untuk melindungi SM dari menerima program yang tidak terasa logis. Misalnya, jika Anda menanamkan afirmasi, "Saya adalah seorang multijutawan," maka critical factor Anda akan menganalisa sugesti tersebut, membandingkannya dengan kepercayaan Anda sebelumnya tentang diri sendiri dan keadaan Anda, lalu menolaknya mentah-mentah jika terasa tidak cocok. Sugesti itu baru bisa tertanam dengan baik jika Anda berhasil memprogramnya ketika pintu filter itu terbuka. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang method of hypnosis hipnoterapi. Kami mengenal 5 buah pintu yang dapat digunakan sebagai saluran untuk menembus filter kritis alam sadar. Agar mudah diingat, Anda bisa menyebutnya dengan doors, yaitu disiplin, otoritas, olahraga, repetisi, dan shock. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Disiplin, sesuatu yang dipegang sebagai kepercayaan dan norma kehidupan secara otomatis akan tertanam sebagai bentuk ikatan hipnosis. Misalnya, Anda secara otomatis menutup mulut ketika menguap atau siaga menginjak rem ketika melihat sorotan lampu berwarna merah. Jadi Anda dapat langsung menembakkan sugesti ke alam bawah sadar
dengan cara mengaitkannya dengan hal lain yang sudah lebih dahulu tertanam sebagai bagian dari disiplin dan kepercayaan Anda. Yang selanjutnya adalah otoritas. Ingat baik-baik bagaimana Anda terprogram otomatis untuk menyegani, menuruti, atau bahkan mempercayakan diri kepada orang-orang yang menampilkan bentuk otoritas tertentu. Misalnya, dokter dengan jubah putihnya, polisi berseragam, atau orang yang menggunakan aksesoris religius, atau contoh yang lainnya. Jika Anda menyampaikan sugesti dengan penuh otoritas, filter kritis alam bawah sadar akan sulit untuk terus menutup diri. Salah satu bentuk aplikasi otoritas lainnya adalah kisah kesaksian, mitos, legenda, hikayat, analogi, dan metafora. Kisah-kisah yang tersebar populer biasanya dianggap memiliki otoritas kebenaran tertentu. Akibatnya, orang yang mendengar kisah tersebut atau menyampaikan sugesti dalam bentuk kisah cerita secara tidak sadar akan membuka alam bawah sadarnya terhadap pesan-pesan yang diinginkan. Oke, selanjutnya adalah olahraga. Tubuh dan kesadaran Anda adalah sebuah sistem kesatuan yang saling mempengaruhi. Tempa dan lelahkan anggota tubuh fisik Anda secara keseluruhan, maka kesadaran kognitif Anda juga akan menurun dan melemah. Inilah salah satu cara berbagai agama untuk menanamkan sugesti religius, menciptakan ritual tertentu yang cukup menghabiskan tenaga agar Anda lebih lunak dan kehilangan kemampuan berpikir kritis terhadap isi ceramah atau khutbah. Sugesti tersebut entah positif ataupun negatif akan bebas melenggang masuk dengan tenang tanpa kesulitan, yang berarti dapat menjadi program dengan misi rahasianya. Disinilah pentingnya bagi kita untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, agar program yang kita tanamkan adalah program-program positif bagi sesama. Yang selanjutnya, repetisi. Sesuatu yang Anda ulang berkali-kali secara kontinu, sekalipun itu buruk atau salah, pada akhirnya akan menembus pertahanan critical factor dan ditelan mentah-mentah oleh alam bawah sadar. SM akan menangkapnya seperti ini. Ini terus terjadi berulang-ulang. Pasti sesuatu yang berguna. Jadi rekam saja dan ikuti polanya lain kali. Misalnya, jika Anda semenjak kecil terbiasa diledek bodoh, maka besar kemungkinannya setelah dewasa Anda sulit menciptakan prestasi apapun, karena alam bawah sadar menjalankan program Anda sebagai pribadi yang bodoh. Dan yang terakhir adalah shock. Ketika mengalami kejutan, kesadaran emosional Anda akan melonjak tinggi seketika waktu dan jatuh menukik tajam dengan sangat cepat ke dalam alam bawah sadar, menembus pagar critical factor.
Contoh yang paling visual dapat dilihat pada fenomena orang latah. Baik, hal-hal tersebut merupakan bagian dari materi hipnosis hipnoterapi yang berkaitan dengan building learning commitment atau membangun komitmen belajar, serta penjelasan yang berkaitan dengan metode dalam hipnosis hipnoterapi. Jika Anda masih kurang mengerti, maka daftarkan diri Anda segera di program Hypno Academy untuk menguatkan wawasan Anda di bidang seni, mind, power, hipnosis, hipnoterapi untuk berbagai bidang positif Anda. Anda akan dibimbing dan dibina baik secara langsung maupun jarak jauh hingga mahir oleh tutor dan mentor yang sangat profesional, yaitu Kiai Jamas. Alumni Mind Power Teknologi Insinyur A. Hanafi Kusuma SCH CHT GMH WHH CI dari Atman Sakti Foundation Pusat Bandung. Biaya registrasi program pembelajaran hanya Rp100.000. Wow, pastinya sangat terjangkau sekali untuk Anda yang berminat bergabung dalam program pelatihan hipnosis hipnoterapi ini. Program ini sangat disarankan untuk diikuti oleh semua guru, ustadz atau ustazah, anggota PMI, aktivis organisasi keagamaan dan kepemudaan, Karang Taruna, pelajar dan mahasiswa, wabil khusus oleh semua praktisi ruqyah yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Daftarkan diri Anda segera, sekarang juga. Hubungi Kiai Jamas Ahmad Sodik Ngreco Jatisari Jatrisono Wonogiri Jawa Tengah di nomor WA atau nomor HP 085 728 775 740. Baik, saya ulangi sekali lagi, Anda bisa langsung menghubungi beliau Kiai Jamas di nomor 085 728 775 740. Darah itu merah, Jenderal. Demikianlah ucapan legendaris dari film rekonstruksi G30 SPKI yang semakin kita berusaha melupakan, justru semakin penasaran dan terngiang-ngiang dalam pikiran bawah sadar kita. Sama seperti Anda, semakin sulit melupakan warna merah yang mengundang Anda untuk semangat membara, mengikuti Fast of Hypnosis Hipnoterapi di kelas Hypno Academy dengan biaya yang sangat murah. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan Anda bersama kami. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan kami di audio edukasi hipnosis hipnoterapi kami selanjutnya. Tetap semangat. Ini adalah salam mantap jiwa, bebas dan merdeka bersama mengedukasi bangsa. Sertifika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Sertifika Hypno Academy Sertifika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Sertifika.